Soal berikutnya tentang gambar sebuah topi, kemudian disuruh mencari luas permukaan topi. Jadi ini ada gabungan dari kerucut sama ini lingkaran begitu ya. Jadi kita mencari luas permukaannya ini selimut kerucut sama yang lingkaran di bawah. Oke. Di sini diketahui tinggi topinya dia adalah 24 cm, diameter lubang topi dia 14 cm, kemudian ini diameternya luar topi, lingkaran yang paling luar dia 28 cm. Yang pertama kita ambil gambar ini ya, selimut dulu. Nah, begini. Tingginya dia 24 cm. Diameter lubang topinya 14, berarti dia ini 7, ini 7 begitu. Ini siku-siku di sini. Kita mencari yang S atau yang miring menggunakan teorema Pythagoras. Ini siku-siku di sini. Sini S. Di sini 24, di sini 7. Pythagoras berarti S kuadrat yang miring kuadrat itu sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Jumlah kuadrat sisi yang lainnya. 24 kuadrat itu 576, 7 kuadrat 49, 625 itu adalah S kuadrat. Berarti S sama dengan akar dari 625. Akar 625 itu adalah 25. Akar 625 adalah 25. Jadi S-nya itu sama dengan 25 cm. Itu S. Yang harus kita pahami lagi bahwa rumus selimut dari kerucut itu luas selimutnya L selimut sama dengan P dikali R dikali S, PRS. R-nya dia jari-jarinya adalah 7, S-nya itu yang barusan ketemu 25. Karena ini 7, kita pakai P-nya 22/7 saja. Pakai 3,14 boleh. Kita pakai 22/7 saja biar lebih mudah untuk pengoperasiannya. Ini tinggal 22 kali 25 50 kali 11 550 cm kuadrat itu adalah luas selimutnya. Nah, sekarang kita mencari luas yang besar, luas lingkaran yang besar. Luas lingkaran yang besar berarti dia diameternya yang 28, jari-jarinya berarti 14. P kali R kuadrat berarti 22/7, R-nya dia 14, kuadrat berarti 14 kali 14. Karena diameternya 28, makanya jari-jarinya adalah 14. Dapat 2. 22 kali 2 dia 44 kali 14. 44 dikalikan 14. 16, 17, 4, 6, 616. Saya hapus. Berarti luas yang itu lingkaran yang besar 616 cm kuadrat ini. Tahu pakai biru dulu aja. 616 cm kuadrat. Lingkaran yang besar ini dikurangi dengan lingkaran yang kecil untuk luasnya, karena yang kecil itu lubang. Lingkaran kecil yang jari-jarinya tadi itu adalah 7. Karena diameter lubang kecilnya itu 14, maka jari-jarinya adalah 7. Berarti lingkaran yang kecil itu berikutnya sama PR kuadrat 22/7 kali 7 kali 7 R kuadrat 154. 22 kali 7 154. Dikurangi berarti 616 dikurangi 154, kemudian ditambah 550.
pengurangannya di sebelah sini. 616 dikurangi 154 kurangi berarti 2, ini 11 berarti 6, ini masih 5, 452 ditambah 462 ditambah 550, 2, 11, 91, 10, 1012 ini ada. Berarti luas permukaan topinya adalah 1012 cm kuadrat. Jadi caranya mencari luas permukaan selimut kerucut, kemudian mencari luas permukaan lingkaran yang besar, kemudian mencari luas permukaan lingkaran yang kecil. Luas lingkaran yang besar dikurangi yang kecil karena yang kecil itu lubangnya. Jadi ini lubangnya, makanya dikurangi besar, dikurangi kecil, kemudian ditambah dengan yang selimut kerucutnya. Itu adalah jawaban dari luas permukaan topi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Soal berikutnya yaitu soal dengan kaitannya, yang ada kaitannya persegi panjang sama persegi. Soalnya ruangan dengan ukuran 6 meter kali 9 meter akan dipasang keramik. Ukuran keramiknya yaitu 30 cm kali 30 cm. Jika di dalam satu kardus terdapat 10 keramik, maka untuk memasang keramik di ruangan tersebut membutuhkan berapa kardus gitu. Banyaknya keramik yang dibutuhkan berarti sama dengan luas ruangan dibagi dengan luasnya keramik. Itu adalah banyak keramik yang dibutuhkan. Luas ruangan dia 6 meter kali 9 meter. Kita tahu bahwa 6 meter itu sama dengan 600 cm, meter desimeter cm turun 2. Kemudian 9 meter dia adalah 900 cm, meter desimeter cm turun 2 dikali 0,2. Berarti luas ruangannya adalah 600 dikali 900. Luas keramiknya 30 dikali 30, karena 30 kali 30 cm harus sama. Ruangannya dia berupa cm, sekarang keramiknya juga berupa cm. 30 kali 30 dia 900. Berarti ini pas. Berarti butuh 600 keramik. Nah, 600 keramik. Pertanyaannya, kalau satu dus itu ada 10 keramik, butuh berapa dus? Tinggal dibagi saja, berarti banyak dus. 600 dibagi satu dusnya ada 10, berarti sama dengan 60 dus. Ada 60 dus keramik, 60 kardus. Nah, yang A 60 kardus keramik, jadi ada 60 kardus. Caranya begitu, jangan dikalikan. Kalau semakin dikalikan nanti semakin sulit, makanya langsung dibagi saja gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Soal berikutnya, sebuah kaleng berbentuk tabung berdiameter 14 cm, diameternya 14, tingginya 30 cm. Kaleng tersebut akan diisi minyak goreng. Jadi kalengnya diisi minyak goreng 3/4 bagian saja. Maka volume minyak goreng. Jadi volume minyak goreng adalah volume dari tabung itu 3/4-nya saja. Jadi volume minyak goreng sama dengan 3/4 kali volume tabung. 3/4-nya volume tabung sama dengan 3/4 kali volume tabung itu pi R kuadrat kali tinggi. Pi R kuadrat kali tinggi itu adalah volume dari tabung. 3/4, pi nya itu 22/7,
Kenapa? Karena di sini diameternya 14, berarti jari-jarinya 7. Bisa disederhanakan ini, R kuadrat berarti 7 kali 7, tingginya 30, begini. Bisa kita sederhanakan, 7 ini sama 7 ini. 4 ini sama 22 masih 11. Ini masih 2. 2 sama 30 masih 15. Nah, perkaliannya berarti 3 kali 11 kali 7 kali 15. 3 kali 7 dia 21. 21 kali 15 kita kalikan. Satu, 2, 5, 1, 3. 315 kalikan dengan 11. 315 dijumlahkan 3456. Jadi hasilnya adalah 3456. 3400. Perkaliannya nggak kelihatan tadi ya. 3456. Jadi ini tadi saya kalikan 21 kali 15 ini tadi ketemunya 315. Ini 3 kali 7 tadi itu 21 kali 15 ini. Kemudian saya kalikan dengan 15, hasilnya adalah 3465. 34 kok 56 nih. 65. 3465 3465 34. Nah, ini yang D. Demikian aplikasi dari volume tabung dalam soal cerita. Semoga bermanfaat. Amin. Soal berikutnya, gambar di bawah ini adalah balok yang dibentuk oleh kubus-kubus kecil. Jika seluruh sisi luar balok dicat, jadi yang sebelah luar saja dicat, banyak kubus kecil yang terkena cat hanya pada dua sisinya adalah berapa kubus satuan. Jadi yang kena sisinya dua bagian. Yang tengah-tengah ini kenanya satu bagian, jelas ya, ini kena satu, kena satu, kena satu, kena satu. Yang terkena dua itu ini terkena tiga ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang bawah. Ini satu kubus. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Oke. Yang bawah juga sama ini. 1, 2, 3, 4. Yang sebelah sana 1, 2, 3, 4. Sama, yang bawah sebelah sana pojok juga 4. 4-nya ada 4, berarti 4 kali 4 16. Itu yang terkena dua sisi saja. Dan sebelah kanan, yang tengah-tengah jelas satu sisi saja yang terkena, yang ini 3 sisi, berarti ini yang 2 sisi. 1, ada 2. Kemudian yang bawah ini ada 1, 2 juga. Yang sebelah sana ada 1, ada 2. Bawah yang sana ada 2 juga. 2 juga, berarti 2 kali 4, 8. Berarti kita jumlahkan 16 tambah 8, 24. Ada 24. Ini. Berarti yang terkena cat hanya pada dua sisinya ada 24 kubus satuan. Gampang. Jadi tidak usah ngitung luas permukaan, tidak usah ngitung yang macam-macam, tinggal dihitung biasa saja, manual saja bisa itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Soal berikutnya tentang kesebangunan. Ada dua segitiga siku-siku digabung jadi satu di sini. Siku-siku yang pertama itu MKL, satunya itu KNL. Diketahui di sini panjang KL dia 10 cm. Saya gambar aja. Di sini.
Ini 10 cm K-nya, KL. Kemudian KN-nya 6 cm, KN dia 6. Pertanyaannya adalah panjang NM. Ini N-nya di sini ya. NM ini berapa? Nah, itu. Karena dia siku-siku 6, 10, kita buat siku-siku begini. Ini N ya. Biar tidak bingung, saya buat begini aja. Ini N, ini K, di sini L 10, ini KN dia 6. Oke. Mencari yang NL-nya, NL dia adalah ini misalkan X, yang miring berarti dia 10, ini yang miring. 10 kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah 6 kuadrat, 136. 100 dikurangi 36 sama dengan X kuadrat 64, begitu. Berarti X itu akar dari 64. Akar 64 itu adalah 8 cm atau NL-nya dia 8 cm. NL di sini 8 cm. NL 8 cm. Sebenarnya mengerjakan ini bisa dengan cara segitiga ini dipecah menjadi beberapa segitiga. Jadi ada 3 segitiga paling tidak. Itu untuk menjawab soal ini. Tapi saya lebih suka mengerjakan ini dengan cara aturan saja atau pakai rumus saja. Karena menurut saya itu lebih mudah difahami. Jadi kalau misalkan begini, KL kuadrat itu berarti LN dikali LM. Jadi rumusnya, aturannya, kalau KL kita kuadratkan itu sama dengan LN dikali LM. Begitu. Kalau KN dikuadratkan berarti NL dikali NM. KN, NL, NM. Kalau KM kuadrat berarti sama dengan MN dikali dengan ML. Nah, begitu. KM, MN, ML. Begitu. Kalau KN, NL, NM. Kalau KL, LN, LM. Gampang kok aslinya. Jadi kalau KN menujunya KN, titiknya di sini berarti dia dari N menuju ke kanan sama kiri. NL, NM. Kalau KL menujunya dari L ini LN, LM. Kalau KM dari sini MN, ML, begitu. Jadi yang diketahui sudah ada 6, ada 10, ada 8 di sini. Kita bisa menggunakan KL, bisa menggunakan KN, bisa. Hasilnya sama. Kita menggunakan KN dulu, misalkan KN kuadrat. KN kuadrat itu sama dengan NL, NM. KN kuadrat berarti 6 kuadrat sama dengan NL 8 kali NM yang ditanyakan, yaitu X-nya atau NM saja, sesuai dengan yang ditanyakan. Tinggal dibagi aja, 6 kali 6 itu 36 per 8 itu adalah NM. 36 bagi 8, kita bagi biasa. 4, 32, 40 berarti 0,5. 4,5. Jawabannya adalah yang B, 4,5. Begitu. Itu kalau misalkan menggunakan KN. Tadi saya bilang menggunakan yang KL juga bisa. Ini yang saya hapus. Misalkan saya pengen menggunakan KL. Berarti KL kuadrat LN, NM, LN, LM, LN, LM, begitu. KL kuadrat berarti 10 kuadrat, LN nya 8 kali LM. 100 dibagi 8 itu adalah LM.
100 bagi 8 kita bagi biasa, dapat 1, 8 dikurangi 20, dapat 2, 16 kurangi 40,5, 12,5, berarti LM nya adalah 12,5 itu LM. 12,5 berarti untuk NM nya 12,5 dikurangi 8, hasilnya adalah 4,5. NM nya sama, NM nya ketemunya 4,5. Di sini juga NM nya ketemunya sama, yaitu 4,5. 36 bagi 8 4,5 sama. Jadi aturannya begini. Gampang kok, kalau menghafalkan ini gampang daripada mecah menjadi beberapa segitiga. Saya kira mecahnya nanti khawatirnya salah untuk letaknya, lebih baik dihafalkan. Gampang, KL kuadrat LN LM, KM kuadrat MN ML, KN kuadrat NL NM, gitu. Jadi dimulai dari yang siku-siku, sudut siku-siku untuk segitiga yang besar. KL kuadrat LN dikali LM, KM kuadrat MN kali ML, KN kuadrat NL kali NM, gitu. Itu menurut saya lebih mudah difahami daripada nanti pecah segitiganya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Soal berikutnya yaitu tentang gabungan dua buah segitiga tapi berimpit di satu sisinya. Luas daerah yang diarsir, jadi yang diarsir ini adalah 16 cm kuadrat, maka luas daerah yang tidak diarsir berarti ini sama ini. Ada dua segitiga ini, segitiga ABC sama ABD. Diketahui panjang AB 8 cm, untuk tingginya ini ke sini itu 10 cm, ini ke sini dia 8 cm. Oke, kita mencari luas segitiga ABC dulu. Luas segitiga ABC itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya dia 8, tingginya dari sini ke sini adalah 18, ini ke sini 18. Ini 9 kali 8 72 cm kuadrat, itu yang ABC. Kemudian yang luas segitiga ABD sama, itu rumusnya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya sama 8, tingginya kesini aja 10, ini 4 berarti 40 cm kuadrat. Oke, sekarang kalau segitiga ini saya jumlah, saya gabung, berarti kan luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ABD itu sama dengan 72, oke ya, ditambah 40 cm kuadrat, jadinya 112 cm kuadrat. 112 cm kuadrat itu gabungannya. Nah, dari soal ini gabungannya begini. Misalkan begini, yang ini tahu lebih mudah mana ya? Ini segitiga ini, saya tambah ini segitiga ini, itu kan arsiran double, berarti yang ini biasa ditambah yang ini, berarti kan yang tidak diarsir tambah yang tidak diarsir ini ditambah 2 kali yang ininya ngitungnya double, ngerti ya? Jadi ini ngitungnya kan double, dia kenanya double yang diarsir ini. Nah, berarti bagaimana? Nih, berarti 112 doublenya itu sama dengan yang tidak diarsir ini
berarti yang tidak diarsir ditambah 2 kali arsiran. Jadi gabungan dari itu tadi kan, ini ditambah ini segitiga ABC ditambah segitiga ABD itu yang tidak diarsir ini ditambah 2 kali ini, double ini. Yang tidak diarsir ditambah yang double ini. Yang tidak diarsir adalah yang ditanyakan, berarti 2 kali arsiran, ini tidak diarsir. Dua kali arsiran, yang diarsir itu 16 cm, berarti 2 kali 16 32 cm. Berarti 112 dikurangi 32 itu sama dengan yang tidak diarsir. 112 dikurangi 32 80. Berarti yang tidak diarsir itu sebesar 80 cm kuadrat. Yang diarsir 80, 112 dikurangi 32 80 cm kuadrat. Begitu caranya. Jadi mencari luas segitiga ABC, setengah kali alas kali tinggi. Tingginya yang begini, ini tinggi tegak lurus dengan ini AB, kemudian setengah kali alas kali tinggi untuk ABD nya, tingginya adalah yang 10. Begitu ketemu segitiganya. Segitiga ini ketika ditambahkan ABC sama ABD itu double, yang ini double, ini sama yang ini. Berarti yang tidak diarsir ditambah yang diarsir tapi double, ngitungnya tadi kedobelan. Ini loh kena 2 kali. Nah, berarti 2 kali yang diarsir. Jawabannya adalah 80 cm kuadrat. Itu adalah luas daerah yang tidak diarsir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Soal berikutnya yaitu diketahui tabel, kemudian tabel itu ditanyakan modusnya, ada tinggi badan sama frekuensi. Tinggi badannya 130, 140, 145, 150, 155. Frekuensinya 4, 16, 8, 12, 10. Pertanyaan adalah modus. Nah, modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang paling banyak. Data yang paling banyak frekuensinya. Frekuensinya yang paling banyak adalah 16 ini. Dari ini frekuensinya yang paling besar adalah 16. Modusnya berarti 140. Betul. Modusnya adalah 140. Begitu. Itu kalau mencari modus. Jadi modus itu adalah data terbesar atau frekuensi paling banyak. Frekuensinya paling besar atau paling banyak. Kalau median itu data tengah. Jadi yang tengah-tengahnya berapa kalau median? Ini diurutkan dulu. Oh, tidak dijumlahkan dulu. Tengah-tengahnya dia berapa? Letaknya di mana? Nanti ketemu. Data tengah. Kalau mean atau rata-rata, tinggal di rata-rata. Jadi ini dikali ini. 150 kali 16, 145 kali 8, 150 kali 12, 155 kali 10. Di rata-rata dikalikan itu, kemudian dijumlahkan, dibagi banyaknya frekuensi. Tapi kalau yang ini ditanyakan hanya modusnya saja, jadi lebih mudah. Untuk lebih detail tentang median sama mean ada di video saya yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Soal berikutnya tentang diagram lingkaran. Jadi diketahui diagram berikut menunjukkan hasil pertanian, antara lain berat hasil panen kacang hijau. Jadi kacang hijau itu adalah 10 ton. Pertanyaannya adalah berat hasil panen padi ini. Yang harus difahami untuk diagram lingkaran itu ada kalanya dia dengan derajat, ada kalanya juga dia dengan persentase. Kalau derajat totalnya adalah 360 derajat. Sedangkan kalau persentase
totalnya adalah 100%. Itu yang harus difahami dulu. Di sini dalam derajat berarti totalnya nanti 360 derajat. Kedelai ada siku-siku berarti kedelainya 90 derajat. Jagung 45. Saya data dulu aja. Kacang tanah 45. Kacang hijaunya adalah 30 derajat gitu. Kalau di total semuanya itu adalah sama padi yang nggak tahu ya. Padi berapa derajat kita cari dulu, X misalkan begitu. Itu berapa derajat untuk padi. ...90 derajat ditambah 45 ditambah 45 ditambah 30 ditambah X sama dengan 360 derajat begitu. Jadi total semuanya itu adalah 360 derajat. 90 ini 90, 180 tambah 30 210 360. Berarti 360 dikurangi 210 150 derajat. Berarti untuk padi dia 150 derajat. Nah, padinya 150 derajat. Sekarang baru kita jawab dari pertanyaan itu. Kacang hijaunya dia 30 derajat. Derajat per derajat begini. 30 derajat per padinya berapa? Padinya 150. Nah, 30 derajat itu ternyata 10 ton. Nah, 10 yang ini kita nggak tahu. Mencari beratnya padi ini 30 derajat 150 derajat. Kalikan aja X kali 30 atau ini dihilang. 3 sama 15 disederhanakan, bagi 3 ini 1, bagi 3 itu 5, X kali 1 itu X, 5 kali 10, 50. Jadi padinya itu adalah 50 ton. Jawabannya yang C. Kalau mau mencari kacang tanah juga sama caranya ya, 45 per 30 atau 30 per 45 sama dengan kacang hijaunya 10 per kacang tanahnya X. Kalau kedelai berarti sama, ini 30 per 90 sama dengan kacang hijaunya dia 10 per X. Nanti ketemu. Langkahnya seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Soal berikutnya yaitu tentang peluang. Dalam sebuah kantong terdapat 20 bola dengan nomor 1 sampai 20. Jadi dalam kantong bolanya ada 20, nomornya juga urut 1 sampai 21, 23, 45 sampai 20. Jika diambil sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola bernomor kelipatan dari 2 dan 3 adalah berapa? Nah, kelipatan dari 2 sama 3 itu adalah 6, 12, 18, 24, tapi karena nomornya sampai 20 berarti ini tidak usah, berarti cuma 6, 12 sama 18. Peluangnya itu adalah NA per NS. A itu adalah banyak yang dimaksud. Banyaknya dimaksud ini 6, 12 sama 18. Berarti ada 3 yang dimaksudkan itu. Kemudian NS banyaknya semestanya, karena nomornya ada 1 sampai 20, maka semestanya adalah 20. Gampang. Yang penting tahu kelipatannya 2 dan 3 itu 6, 12, 18 dan seterusnya. Kemudian peluang juga rumusnya tahu, NA per NS. NA itu banyaknya yang dimaksud ini 6, 12, 18 itu ada 1, 2, 3. Jadi banyaknya itu ada 3. NS itu banyaknya semesta ada 20. 3 per 20. Jawabannya adalah yang B. Gampang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Soal berikutnya, di dalam kelas terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nilai rata-rata ulangan matematika siswa laki-laki di kelas tersebut adalah 70. Nilai rata-rata ulangan matematika siswa perempuannya 75. Jika rata-rata nilai seluruh siswanya 72, sedangkan jumlah seluruh siswa 30 orang, maka pernyataan di bawah ini
pernyataan di bawah ini yang benar adalah mana yang benar. Apakah jumlah siswa perempuannya 20, siswa perempuannya 18, atau perempuannya 15 atau 12 orang. Misalkan A itu siswa laki-laki ya. Kemudian B itu siswa perempuan, begitu. A ditambah B itu adalah 30, diketahui ini. Jumlah seluruh siswanya adalah 30. Misalkan rata-rata itu X bar. Rata-rata dari laki-laki, berarti X bar A itu adalah 70 dari sini. Rata-rata siswa perempuannya adalah 75. Rata-rata seluruh siswa itu adalah 72, begini. Nah, dari situ kita bisa membuat aturan begini, bahwa rata-rata itu adalah sigma F kali X per sigma F. Sigma itu jumlah. Nah, rata-rata misalkan A, rata-rata dari A itu 70. Berarti sama dengan sigma F kali X yang A dibagi jumlahnya F. Jumlahnya F yang A itu laki-laki, berarti A. Banyaknya laki-laki, dia adalah yang A, begitu. Tinggal kita kalikan aja. 70A itu sama dengan sigma FXA. Sedangkan untuk yang B sama aturannya, sigma F kali X per sigma F. Untuk yang B, B-nya itu 75 ini, sama dengan sigma Fx. Untuk yang B per sigma F, yang B-nya itu adalah B, berarti 75B. Itu adalah sigma Fx B. Nah, baru kita buat persamaan yang dari total siswa. Rata-rata total A ditambah B itu ini sama dengan sigma Fxa ditambah sigma Fx yang B dibagi A ditambah B, begitu. Yang rata-ratanya berapa? 72, sama dengan yang sigma Fxa. Karena yang diminta itu perempuan ya B, berarti A nya saya rubah, A nya saya ganti. 30 dikurangi B itu adalah yang A. Berarti sigma Fxa mana tadi? Nah ini 70A. Saya tulis dulu aja, 70A ditambah yang B itu 75B sama dengan A ditambah B. Kemudian dikalikan 72, A ditambah B itu sama dengan 70A ditambah 70B. Tambah 75B. Begini. Baru kita kalikan 72 kali A, 72A, 72B itu sama dengan 70A ditambah 75B. Kita gabung aja. 72A dikurangi 70A itu sama dengan 75B dikurangi 72B. 2A sama dengan 3B. A nya sendiri itu 30 dikurangi B, berarti 2 kali 30 kurangi B sama dengan 3B. 60 min 2B sama dengan 3B. Berarti pindah ke sana, 5B sama dengan 60. Berarti B nya adalah 60 dibagi 5. 12 itu B. Jadi siswa perempuannya adalah 12 orang. Jawabannya adalah B itu siswa perempuannya 12 orang. Kalau laki-lakinya berarti 18 orang. Karena totalnya adalah 30 orang A tambah B. Jadi yang B nya itu 12, berarti ini 18. Ini adalah caranya, cara yang panjang. Langkahnya memang seperti ini aturannya. Nih, tapi kalau misalkan tidak menggunakan rumus ini, aturan ini, bisa dengan yang lain.
Langsung dari sini, dari sini 75 yang paling besar ini dikurangi 72, ini yang apa? 75 sama 72, dia perempuan, berarti B. Langsung aja, satunya berarti 72 dikurangi 70, ini kali yang A, berarti ini 3B 2A. Jadi selisih dari rata-rata total sama perempuan ini selisihnya ada 75 dikurangi 72, kemudian selisihnya yang total sama yang laki-laki 72 kurang 70, begitu. 3B sama dengan 2A, langsung begitu boleh. B nya itu adalah tadi A-30 dan seterusnya sama itu. Kebalik ya, A nya yang 30 min B tadi. Dari sini tadi. Nah, sama ini 3B sama dengan 60 min 2B, pindah ke sana 5B sama dengan 60, berarti B nya 60 bagi 5 adalah 12, sama. Kalau cara yang lama itu tadi, kalau yang ini pakai selisih saja langsung. Selisihnya dengan putri atau dengan perempuan berarti 75 kurangi 72 dikalikan B, begitu. Kemudian selisihnya ini total dengan yang laki-laki berarti 72 dikurangi 70 dikalikan yang A, berarti 2A. Dengan A sendiri itu sama dengan 30 dikurangi B. Ketemunya B nya adalah 12, B 12, berarti A nya adalah 18, siswa laki-lakinya 18. Demikian, semoga bermanfaat. Amin.